Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Poji dengan nomor induk mahasiswa 2108102090. Program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas T. Saya di sini akan menyetorkan tugas mata kuliah Madhul Ilmi Al-Lughah dengan dosen pengampu Bapak Erpan Gojali, MSI. Kita masuk ke definisi bahasa. Menurut Ibnu Jini, bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Definisi tersebut menurut Abdul Rojohi mencakup beberapa lerita kebahasaan, yaitu yang pertama, hakikat bahasa adalah bunyi. Yang kedua yaitu fungsi bahasa sebagai interaksi, sarana, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa adalah komunitas masyarakat, bukan individu. Penggunaan bahasa oleh komunitas masyarakat bertujuan menyampaikan maksud dan keinginan. Adapun menurut Ibnu Khaldun, bahasa merupakan sebuah ekspresi penuturan tentang maksud keinginan kita. Ekspresi itu merupakan realita lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud atau penuturan kita tersebut. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, memandang bahasa sebagai sarana yang membedakan manusia dan makhluknya atau makhluk lain. Tentunya bahwa bahasa berbeda dengan makhluk lain walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri, tetapi bahasa manusia dan hewan dan yang lainnya berbeda. Ia menjadi media utama dalam komunikasi dan mengekspresikan pandangan dan perasaan. Tentunya untuk mengekspresikan perasaan kita dan pandangan kita terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu hasil kesepakatan masyarakat terkait simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Adapun banyak kesepakatan masyarakat dalam simbol-simbol tuturan atau penggunaan bahasa dalam untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu berbahasa adalah aktivitas lisan. Tentunya bahwa bahasa adalah aktivitas lisan kita untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin kita ucapkan. Pun di sini yaitu karakteristik atau ciri khusus bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Tentunya bahasa terdiri dari unsur atau komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Tentunya bahasa ini menjadi sistem dalam cangkupan bahasa yang dilakukan dalam pembahasan kali ini. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa apa? Lambang bahasa dibagi menjadi dua. Kalau di dalam pemaparan materi ini, yang pertama yaitu bunyi dan yang kedua visual. Tentunya mencakup keduanya. Yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi, yang dimana disebutkan tadi juga adalah lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap kita. Jadi bahasa ini yang dilontarkan oleh ucap atau alat ucap kita. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Tentunya bahasa dikatakan menjadi sebuah yang bermakna atau mempunyai fungsi atau pesan konsep dan ide dan pikiran atau gagasan kita. Yang kelima yaitu bahasa itu arbitrer. Sebuah bahasa ini tidak ada hubungannya wajib antara lambang bahasa dengan konsep ataupun pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Jadi bahasa ini sebuah kesepakatan dari suatu masyarakat yang tandanya berupa bunyi dan yang lainnya seperti kelaziman kita, kebiasaan kita, atau adat suatu tempat tersebut. Yang ketujuh yaitu bahasa itu produktif. Bahasa ini terbatas tetapi dengan jumlah unsur yang terbatas dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi produktif bahasa ini tidak terbatas.
Yang kedelapan yaitu bahasa itu unik. Tentunya dari setiap bahasa satu dan yang lainnya akan jauh berbeda, yang dimana mempunyai ciri khas antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Yang kesembilan yaitu bahasa itu dinamis, artinya bahasa ini ikut berubah sesuatu dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Jadi bahasa ini bisa berubah dengan suatu kehidupan yang dilakukan pada suatu tempat tersebut atau suatu lingkup tersebut atau suatu zaman akan berbeda, akan menjadi beda atau berubah. Antara fungsi dan kegunaan bahasa memiliki perbedaan. Kegunaan bahasa lebih mengacu pada struktur eksternal, sedangkan fungsi lebih pada struktur internal. Menurut Halidali, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia mencakup tiga hal. Yang pertama, satu fungsi ideasional. Yang kedua yaitu fungsi interpersonal. Yang ketiga itu fungsi tekstual ataupun tekstual function. Ketiga fungsi ini disebut metafungsi bahasa, yaitu fungsi bahasa untuk penggunaan suatu bahasa. Yang pertama yaitu fungsi ideasional ataupun fungsi yang mengungkapkan sebuah ide, gagasan dalam isi pikiran kita serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipasinya. Jadi sebuah bahasa dengan fungsi ini adalah sebuah isi ide pikiran kita, dengan itu pengalaman direalisasikan dan partisipasinya. Yang kedua yaitu fungsi interpersonal ataupun fungsi yang dimana digunakan dalam memberikan sebuah tanggapan, penilaian, penyikapan, ataupun meyakinkan dalam sebuah konteks bahasa ini. Yang ketiga yaitu fungsi tekstual ataupun fungsi pemakaian bahasa, atau kita bisa sebutkan untuk perangkai atau menautkan pesan sehingga menjadi sebuah kesatuan. Itulah sebuah fungsi tekstual yang kita bisa sebutkan. Dengan tiga fungsi ini saling berkesinambungan antara fungsi A, fungsi B, dan fungsi C, sehingga bisa terrealisasikan bahasa yang benar atau bahasa sebuah ungkapan dari diri kita. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.